do ba 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 do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bu Titi, Bu Novi, Bu Irman, Bu Lesti, Bu Siti, Pak Rizal ya. Mohon maaf mengganggu waktu pulangnya karena hari ini saya harus aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif motor 134 bermodal. Mohon maaf sekali lagi. Baik, hari ini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya untuk kemudian diterapkan dalam aktivitas di sekolah, yakni budaya positif modul 1.4. Mungkin ini hanya 40 menit saja, jadi atau bisa kurang nanti sesuai dengan kondisi. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan juga melaksanakan metode segitiga restitusi. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran pada era sekarang menuju ke paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terjadi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru menurut mengontrol murid ya, di mana di sini ada teori-teori tentang peran sebagai guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi-ilusi ini itu yang terjadi sekarang, di mana kita sebagai guru ini lebih mendominasi, lebih memaksa bahwa kita bisa menyuruh peserta didik apapun yang kita mau. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama stimulus respon tentang dunia, bahwa kebutuhan kita itu sama, ternyata berbeda. Kebutuhan murid satu dengan murid yang lain itu berbeda. Dan teori kontrol tentang dunia. Kemudian semua orang melihat ini stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini soal pola pemikiran saja ya. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Walaupun tujuannya buruk, tapi memiliki tujuan. Dan menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, artinya di sini semua orang itu memiliki kontrol sendiri-sendiri. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pandangan yang berbeda. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita gagal, apa yang terjadi?
memaksa, terus memaksa, mengajak gagal, meminta masih gagal, memaksa solusinya. Tapi teori kontrol berbeda cara pandangnya. Kolaborasi dan konsensus itu kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya tidak bisa diajak, maka kita menawarkan apa yang kamu inginkan. Kita harus seperti apa? Ya, berkolaborasi. Seharusnya kita perlu melakukan apa supaya kamu mau. Nah itu ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Ya, lanjut. Disiplin positif itu dari pengertian etimologinya berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sehingga penerapan disiplin ini pada intinya adalah bagaimana menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Ya, kalau masih ada intervensi paksaan berarti bukan disiplin positif. Intinya ada di dalam kesadaran, membangun kesadaran peserta didik. Kemudian sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri mereka terbangun. Kemudian perubahan perilaku mereka akan berubah sedikit demi sedikit menuju ke arah yang lebih baik. Itu untuk disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Sebenarnya ada 6 ya, sudah sediakan ada berapa itu. Tapi di sini yang saya tulis ada 3 nilai kebajikan ya. Yang pertama P5 itu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkeadilan global, kritis kreatif, gotong royong. Kemudian IBO Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, komitmen, kreativitas dan kerja sama. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreativitas, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terima kasih kepada yang hadir ya, luar biasa. Ini saya apresiasi kepada ibu bapak semuanya. Kemudian karena sudah pulang ini luar biasa. Ini Bu Resti ini luar biasa ya. Beliau mengikuti antusias Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini masuk ke sini. Kemudian dasar manusia kalau dalam teori ekonomi Max Mill ada apa? Bu Erma, teori kebutuhan dasar manusia di ilmu ekonomi berapa? Siapa? Abraham Mill. Kemudian kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, fisik, badan, ya, dan psikologis, batin. Jadi lahir batin itu memiliki kebutuhan. Manusia punya kebutuhan dasar itu yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan mereka. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita itu butuh, atau peserta didik itu butuh tentang penguasaan. Ini menurut Dr. William Glasser, penguasaan. Ternyata manusia itu butuh penguasaan.
Ya, entah itu ingin menguasai hal-hal yang paling remeh sekalipun, manusia itu butuh itu. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Pak Nizar butuh rasa kasih sayang, butuh. Dan rasa diterima ya. Kalau kita ditolak terus, butuh pengakuan, betul. Butuh pengakuan. Diterima itu pengakuan. Cinta itu butuh pengakuan. Butuh kasih sayang juga. Kasih sayang batin, kasih sayang lahir juga ya. Senang kalau ada cowoknya nanti bisa dibuat ini. Jokes. 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Di stopwatch ya. Bertahan hidup. Manusia bisa kebutuhan pada manusia bertahan hidup. Ya. Kemudian kesenangan dan kebebasan berpendapat, kebebasan dalam melakukan apapun itu kebutuhan dasar manusia. Dan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ternyata manusia ini perilakunya itu didorong oleh salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, peserta dididik pun begitu. Dia kadang berperilaku nyeleneh, berbohong atau apapun sejenisnya. Motivasinya dia menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau takut dihukum. Wah, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik itu kalau ada maunya, ada niat terhadap gurunya gitu. Salah satunya adalah bukan karena nilainya, tetapi juga ingin bahwa dia ini dicatat sebagai peserta didik yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Ya. Dan juga ada juga yang penghargaan dari orang lain. Ini bisa berupa hadiah, pujian, dan itu termasuk di sini. Salah satu motivasi perilaku manusia. Itu lumrah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap orang memiliki prinsip, begitupun juga peserta didik. Kita bisa lihat bahwa mereka itu kan susah diatur. Mereka punya argumentasi sendiri, punya pendapat sendiri. Mereka juga memiliki nilai-nilai yang tidak bisa kita atur. Misalnya nilai itu ditumbuhkan dari orang tua. Ketika kita menanamkan sesuatu hal yang berbeda dengan nilai itu, maka secara otomatis perilaku yang kita bangun itu kadang juga susah untuk kita ubah karena sudah terbangun di keluarga. Akan tetapi nilai-nilai positif di dalam diri peserta didik, mari kita bangun, kita tambah nilai-nilai yang baik tadi yang ada di 3 IBO, nilai profil pengajar Pancasila yang belum ada di peserta didik, mari kita bangun. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsekuensi. Disiplin positif dan restitusi nanti. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini yang pertama ada hukuman. Jadi hukuman, konsekuensi, segera restitusi, ya, dan penghargaan ini termasuk satu konsep pendisiplinan siswa, ya, dan memiliki akibat atau dampak yang berbeda oleh peserta didik. Yang pertama, hukuman ini menyakitkan, tentu saja ya, hukuman itu pasti menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Ya. Kalau dihukum rindu bagaimana? Juga tidak nyaman. Apakah hukuman misalnya peserta didik itu sekadar suka gitu, misalnya disuruh apa, padahal itu hukuman, tapi mereka menikmati. Ada juga seperti itu. Cari perhatian, masuknya ke cari perhatian, betul pasti. Murid takut memaksa, ini hukuman. Murid menyembunyikan
kesalahan ya, menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Ini yang akan terbangun jika kita melakukan konsep disiplinan melalui hukuman, dan ini memang terjadi. Tapi ada pertanyaan ini Bu Lesti. Kemarin Bu siapa? Bu Erma ada pertanyaan, dan Bu Lesti mungkin ya nanti bisa didiskusikan. Ketika upacara itu yang ditanyakan oleh Pak Fuad kemarin. Ketika upacara itu kan susah itu ya Bu Lesti ya. Karena banyak susahnya adalah apakah kita harus melakukan hukuman atau sedikit restitusi karena tidak mungkin kemudian peserta didiknya banyak kemudian kita melakukan metode restitusi kelamaan dan juga kurang efektif karena seketika. Juga kalau dilihat dari kasus itu memang kasus sederhana, tetapi bagaimana kalau itu adalah kasus yang berat? Ya bagaimana? Misalnya mencuri secara masif, masif tersistematis gitu misalnya. Ada 10 misalnya atau ada 20 peserta didik yang mencuri bersama-sama misalnya. Mencari apa? Ketahuan. Nah ketahuan. Pada saat upacara misalnya, nah itu bagaimana restitusinya? Apakah kita tidak boleh menghukum? Nah itu perlu kita ini ya Pak, coba kita diskusikan nanti. Kemudian konsep disiplin dengan penghargaan. Iya, apapun bentuk hukuman itu tidak boleh. Jadi kalau masih anak-anak itu di undang-undang perlindungan anak yang diproses di kepolisian orang tua terikat oleh itu. Penghargaan tidak efektif merusak hubungan bersifat iri, betul ya, memberikan penghargaan baik itu penghargaan bukan pujian juga ini kan harus kita ini ya siasati juga ya, kok ini terus dipuji, kok ini belum pernah gitu. Kadang peserta didik itu begitu. Memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking ya, ini juga tidak boleh. Artinya ini biasanya kita katakan secara verbal gitu ya, dan tidak langsung, tapi menurut mereka itu sedikit menyakiti hati mereka gitu. Misalnya yang paling bawah nilainya di sini adalah Pak Nizar Husairi ya, padahal itu niatnya memotivasi kan, istilahnya ini loh nilaimu, baik kamu meningkatkan ini. Tapi mereka yang lain itu justru akan mengetahui dan menjustifikasi, dan yang bersangkutan juga pasti akan malu dan juga tidak terima dengan akan itu ya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah ini lanjut saja. Konsep disiplin konsekuensi ini memiliki satu hubungan antara kesepakatan dan juga hukuman tadi. Jadi misalnya peserta tadi melakukan kegiatan yang melanggar aturan, maka konsekuensinya ini. Jadi sudah ada konsekuensi yang tertulis di dalam aturan-aturan kelas maupun aturan-aturan sekolah. Penguatan jangka pendek ya, itu konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon. Ini lanjut saja. Nah ini yang dianjurkan itu di sebagai pendidik ini adalah restitusi. Polisi dan Bu Susi gitu. Restitusi. Kemudian murid ini bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, karena model restitusi ini adalah meminta peserta didik untuk klarifikasi terlebih dahulu tentang apa yang ia lakukan, dan tidak kita langsung ini kesalahanmu, ini kamu dihukum ini ya, kemudian kamu selanjutnya harus melakukan ini, dan jika mengulanginya lagi kena hukuman ini. Nah itu kan model-model apa hukuman ya. Tapi untuk restitusi kita ajak murid untuk klarifikasi kesalahannya terlebih dahulu, pengakuan bahwa perilakunya itu salah. Nah kalau sudah memahami, sadar akan perilakunya, nanti kita akan giring mereka menjadi lebih baik. Ini mudah gitu.
Kemudian fokus pada pemecahan, fokusnya untuk memperbaiki kesalahan. Ini untuk restitusi. Masalahnya jangka panjang. Mengapa restitusi ini bisa baik untuk kedepannya? Karena ini berasal atau berakar dari kesadaran peserta didik sendiri, bukan dari kita, tapi kesadaran peserta didiknya kita bangun. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lainnya. Ini yang akan terbangun untuk restitusi. Kemudian konsep disiplin penanganan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ngelontok sudah diberhenti ya, tapi nggak apa. Kemudian satu, proses menciptakan kondisi yang baik dulu nih ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok ya, kelompok tidak pada kelompoknya ya. Dan ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menawarkan misalnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu terhadap murid yang telah kamu sakiti. Ini kan menawarkan ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Lanjut. Perbedaan. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Antara konsep hukuman, konsep konsekuensi, dan konsep restitusi. Guru di dalam konsep hukuman ini, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru mana misalnya? Guru kalau dalam konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalnya kan, kalau nggak mengerjakan PR, hukumannya disuruh nulis 3 kali lipat banyaknya ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini di konsep konsekuensi. Konsep restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, maka yang dilanggar di dalam kesepakatan yang telah mereka bangun gitu. Apa dilihatkan? Oh ternyata dia melanggar kesepakatan kelas yang ini ya. Membantu ini juga restitusi membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh peserta didik. Ini lanjut, 5 posisi kontrol dengan masalah sejak di sini. Kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Penghukum masih dilakukan tentunya, tapi kita coba lebih baik. Entah itu sekecil apapun, itu pasti sedikit-sedikit itu masih belum berubah ya dalam pembelajaran. Semoga kedepannya nanti kita bisa menghilangkan kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Misalnya kamu ini ya lebih baik ya, ini saya nanti disalahkan sama kepala sekolah. Kalau kamu nggak ini, kamu salah sama kamu nggak kasihan saya. Nanti pokoknya menjadi alasan supaya si peserta didik itu merasa bersalah itu. Yang ketiga adalah menjadi teman saja, menjadi teman mereka, menjadi sahabat mereka, di mana ngobrolnya itu sama, tetapi posisi kita tetap adalah posisi sebagai guru mereka, pemantau dan juga manajer. Pada intinya di sini kita sebagai pendidik atau guru itu harus pada posisi kontrol manajer, di mana posisi manajer ini peserta didik kita arahkan, kita juga memfasilitasi, mendampingi, yang memberikan pengertian untuk bisa menyelesaikan masalah,
tapi yang terbangun adalah di dalam internal diri peserta didik itu adalah manajer sebagai pendamping. Kemudian contoh penerapan 5 fungsi kontrol. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini contoh kalimatnya, ya. Jadi lebih ke kata perintah, kalimat perintah, ya, kalimat perintah, memerintah dengan intonasi yang tinggi dan membentak. Itu penghukum biasanya kalau secara verbal. Benar, kalau pemantau itu kalimatnya begini: kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, disuruh melihat dampak dari pelaksanaan melanggar itu pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan, itu konsekuensinya. Teman, ayo layan tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti teman. Tapi kan kalau seperti teman ini kelemahannya adalah murid kurang ini kadang betul ngelama, betul kurang menghargai guru juga ada seperti itu. Kalau kita lama-lama terus menjadi posisi kontrol teman, ya, jadi harus ada sekat, kadang kita harus berwibawa di hadapan mereka. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu juga membuat rasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya, jadi ini lebih diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Fokusnya ke permasalahan untuk solusi. Ini manajer. Lanjut. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan setelah kita menetapkan sebagai posisi kontrol, misalnya manajer, maka harus kita bangun lingkungan kelas yang kondusif terlebih dahulu. Nah, lingkungan yang kondusif di kelas itu harus ada satu cara agar mereka ini mampu tertib. Nah, tertib ini bisa kita laksanakan dengan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini sangat penting. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu akan menjadi satu rambu-rambu bagi mereka untuk berpikir ulang ketika akan melakukan suatu perilaku yang salah. Akan menjadi satu pemikiran bagi peserta didik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 batang motor? Mengapa kita harus diam di kelas saat guru menjelaskan pelajaran, ya? Ini nanti akan diuraikan di dalam keyakinan kelas. Dan kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Satu, berdiskusi tentang peraturan. Peraturan apa yang ada di kelas? Coba kita berikan jejak pendapat kepada masing-masing peserta didik untuk menjelaskan, ya, menuliskan keyakinan kelas apa saja yang mereka sampaikan. Kemudian menyusun peraturan menjadi sebuah keyakinan. Bapak Guru katanya menempelkan keyakinan kelas secara bersama-sama nanti akan dijadikan sebagai keyakinan kelas secara tertulis. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal atau umum, ya, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh, jangan, itu dihindari kata-kata itu. Kemudian dapat ditetapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sedemikian restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kita lanjut aja. Terima kasih.
Jadi mungkin ada yang disampaikan saja tanggapan 1 atau 2. Setelah itu kita pilih untuk diseminasi ini supaya terjadi interaksi. Silakan Bu Irma, Bu Resti saja langsung. Ini aja saran atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jaki. Saya hanya sedikit memberi tanggapan ya. Sudah sangat luar biasa Pak Jaki menyampaikan pemaparannya tentang budaya positif, dan besar harapan saya budaya positif ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita sehingga kita bisa mewujudkan karakter anak didik kita itu yang memiliki budaya positif, jadi menjadi karakter atau identitas daripada SMP 1 Tuban. Kemudian kita bisa melalui budaya positif ini bisa mewujudkan visi sekolah kita. Mungkin itu saja, sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas diseminasinya Pak Zaki. Hari ini kita sudah belajar bersama, menambah wawasan, mengupgrade wawasan mengenai budaya positif. Memang budaya positif itu perlu, ya, apalagi di taraf anak-anak masih SMP. Jadi ketika mereka masih SD mungkin motivasi intrinsiknya belum keluar, tetapi di SD, di SMP remaja itu kadang tidak pengen dinyatakan begini apa ya, kamu ini masih kecil, kamu harus seperti ini, ya diatur itu sulit ya. Jadi remaja itu dia menemukan jati diri. Jadi alangkah baiknya kalau budaya positif ini memang sedikit demi sedikit kita terapkan. Kita tidak bisa langsung bisa menerapkan, tetapi kita sedikit demi sedikit mulailah belajar guru itu sebagai teman ya, sebelum kita sebagai manajerial, sehingga budaya positif ini akan terbangun dengan sendirinya dari hal yang terkecil. Misalnya mereka melakukan kesalahan membuang sampah di sembarang tempat, kita contohkan seperti itu. Jadi dari hal yang kecil mulai kita bangun budaya positif sehingga mereka akan benar-benar terbentuk seorang siswa, seorang anak yang memiliki motivasi intrinsik untuk berbudaya positif, sehingga tidak ada lagi istilahnya guru sebagai pemberi hukuman. Kiranya itu tanggapan dari saya, luar biasa. Terima kasih ilmunya di siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti dan Bu Irma atas tanggapannya pada diseminasi budaya positif kegiatan hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat didik di sekolah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, Pak Rizal, Bu Sri, Bu Irma, Bu Resti atas kehadirannya di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas amal dari bapak semuanya dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari ini. Sabar dulu. Besok kelas ya. Tapatin ya. Tapatin bro. Berapa? Tolong blow wapat. Tolong blow boleh. Berapa? 30. Mosok 30? Ya wis gak apa.